Karena faktor cuaca tadi angin kencang, udah pasti ombak besar. Jadi daripada nanti udah di tengah laut putar haluan, lebih baik tidak melaut lah. Mendung sore itu menggantung lama di pesisir timur Jambi. Senin 12 Januari 2026, di Kampung Laut, Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, sejumlah nelayan memilih menunduk di tepi kuala, merapikan jaring yang belum tentu akan dipakai. Perahu-perahu kecil bermesin 3 groston hanya terikat di tambatan, seolah ikut menunggu kepastian dari laut yang belakangan tak lagi ramah. Pemandangan seperti ini bukan hal baru bagi warga pesisir. Setiap pergantian tahun, laut selalu membawa cerita yang sama. Biasanya, sore adalah waktu bersiap. Nelayan akan mengecek mesin, mengisi bahan bakar, lalu menembus ambang luar untuk mencari udang dan ikan. Namun sejak akhir 2025 hingga awal 2026, cuaca ekstrim mengubah kebiasaan itu. Sulaiman, nelayan muda yang akrab disapa Leman, merasakan betul perubahan tersebut. Ia mengingat cuaca mulai memburuk sejak akhir November, berlanjut sepanjang Desember, hingga memasuki Januari. Gelombang tinggi dan angin yang datang tiba-tiba membuat sebagian nelayan tetap nekat ke laut, sementara yang lain memilih bertahan di darat, menimbang keselamatan dan isi dapur. Leman tahu persis di mana laut mulai berubah wajah. Saat perahu kecilnya melaju lebih dari 5 mil dari bibir pantai, gelombang mulai meninggi. Ombak umumnya datang dari utara, namun arah angin tak pernah bisa ditebak. Kadang laut tampak tenang, lalu mendadak angin kencang datang bersamaan dengan hujan. Dalam kondisi seperti itu, gelombang bisa mencapai 2 hingga 3 meter, bahkan lebih. Risiko itu membuatnya sudah hampir sepekan tidak melaut. Beberapa kali ia sempat bersiap berangkat, namun angin kencang di pagi hari memaksanya mengurungkan niat. Cuaca ekstrim ini sejak memasuki awal tahun dan akhir tahun itu cuaca sudah mulai ekstrim. Dan awal tahun ini cuaca masih ekstrim dan kami sebagai nelayan, sebagian ada yang nggak ke laut, ada yang ke laut karena pengaruh cuaca itu. Oh, kalau bulan Desember lalu itu sejak kapan tuh mungkin gelombang mulai tinggi di perairan Tanjung Jabung Timur ini? Akhir bulan ya? Iya, akhir bulan 12. Akhir bulan 11 itu. Awal bulan 12 itu sudah mulai terjadinya cuaca buruk. Oh, berarti sudah 1 bulan cuaca sudah mulai nggak baik ya? Sudah mulai. Kalau kondisi di laut sana gimana sih? Sebenarnya untuk kondisi ombak, angin dan mungkin angin dari mana sih sebenarnya bisa diceritakan? Kalau kondisi ombak ini arahnya dari utara, cuma kalau angin kita tidak bisa memprediksi karena cuaca ini pancaroba. Apalagi kan sekarang musim hujan. Jadi cuma kita kalau prediksi angin kencang ya tidak ke laut lah jadinya. Di sana, Ibnu Hajar, nelayan berusia 55 tahun, menyimpan banyak kenangan tentang laut yang berubah tiba-tiba. Ia menyebut cuaca kini jauh lebih sulit diprediksi dibandingkan 10 hingga 20 tahun lalu. Angin kencang dan gelombang besar bisa muncul tanpa tanda, bahkan saat laut terlihat bersahabat di awal perjalanan. Pengalaman nyaris karam bukan sekali 2 kali ia alami. Ia juga masih mengingat masa ketika tinggal di bantaran sungai, saat hujan ekstrim dan arus deras membuat rumah-rumah longsor dan hanyut. Semua itu membuatnya lebih sering memilih menunggu daripada memaksakan diri melaut. Di darat, dampak cuaca ekstrim ikut terasa. Burhan, pengepul hasil laut di kawasan pesisir, mengakui jumlah tangkapan nelayan menurun drastis karena banyak yang memilih tidak melaut. Meski demikian, harga udang dan ikan belum menunjukkan kenaikan berarti. Ia menyebut fluktuasi harga lebih dipengaruhi momen tertentu, seperti menjelang Imlek, sementara saat ini harga masih bergerak tak menentu. Dalam kondisi laut yang tak bersahabat, hanya nelayan dengan kapal besar dan armada kuat yang berani berangkat. Sementara nelayan kecil, dengan perahu 3 gigaton, lebih sering memilih menunggu cuaca bersahabat, menunggu laut kembali memberi ruang, dan menunggu harapan agar bisa melaut tanpa harus mempertaruhkan nyawa. Menunggu, bagi nelayan pesisir timur Jambi, bukan perkara sederhana. Setiap hari tanpa melaut berarti tidak ada pemasukan, sementara kebutuhan rumah tangga terus berjalan. Di kampung laut, waktu diisi dengan memperbaiki jaring, membersihkan perahu, atau sekadar duduk menatap laut dari kejauhan. Laut yang sama yang selama ini memberi hidup, kini justru menghadirkan kecemasan. Namun bagi mereka,
keselamatan tetap menjadi batas yang tidak bisa ditawar. Di tengah ketidakpastian itu, peringatan cuaca dari BMKG menjadi rujukan penting, meski tak selalu menjawab kegelisahan nelayan kecil. Potensi banjir rob, gelombang tinggi, dan angin kencang diperkirakan masih akan terjadi hingga akhir Januari. Bagi nelayan seperti Leman dan Ibnu, informasi itu bukan sekadar angka dan istilah meteorologi, melainkan penentu keputusan, berangkat atau tetap tinggal di darat. Pemerintah daerah melalui BPBD pun telah mengeluarkan imbauan agar nelayan tidak memaksakan diri melaut, terutama bagi pemilik perahu kecil. Catatan kecelakaan laut dalam beberapa hari terakhir menjadi pengingat pahit bahwa laut tak pernah bisa diremehkan. Ombak setinggi 3 hingga 4 meter adalah tantangan besar bagi perahu kecil yang setiap hari dipakai nelayan tradisional untuk mencari nafkah. Namun, hidup di pesisir selalu mengajarkan satu hal, berdamai dengan alam. Nelayan tidak pernah benar-benar melawan laut. Mereka hanya belajar membaca tanda-tandanya, meski kini tanda itu semakin sulit dikenali. Perubahan cuaca yang semakin ekstrim membuat pengetahuan turun-temurun tak lagi sepenuhnya bisa diandalkan. Sore kembali turun di kampung laut. Perahu-perahu kecil masih terikat, jaring masih tergulung rapi. Para nelayan pulang lebih cepat, membawa harapan sederhana yang sama dari hari ke hari. Semoga esok laut lebih bersahabat. Karena bagi mereka, melaut bukan sekadar pekerjaan, melainkan soal keberanian, kesabaran, dan keyakinan untuk selalu bisa pulang dengan selamat. Di sela percakapan di tepi kuala, para nelayan sering membandingkan laut hari ini dengan laut yang mereka kenal dulu. Bukan dengan istilah ilmiah, melainkan dengan ingatan. Dulu, musim masih bisa ditebak. Angin datang mengikuti waktu, gelombang naik perlahan, dan langit memberi tanda sebelum berubah. Kini, laut seperti kehilangan pola. Perubahan itu tidak mereka sebut sebagai krisis iklim, tetapi terasa nyata dalam setiap keputusan untuk berangkat atau bertahan. Bagi nelayan kecil seperti Leman, perubahan itu membuat pengalaman dan naluri tak lagi sepenuhnya bisa diandalkan. Pengetahuan yang diwariskan orang tua, membaca arah angin, warna air, atau posisi awan, kerap tak sejalan dengan kenyataan di tengah laut. Cuaca bisa berubah hanya dalam hitungan jam, bahkan menit. Laut yang tampak jinak di pagi hari, menjelma ganas sebelum matahari condong ke barat. Ibnu Hajar merasakan perubahan itu sebagai akumulasi panjang, bukan peristiwa sesaat. Ia mengingat masa ketika angin kencang dan gelombang besar hanya datang pada waktu-waktu tertentu. Kalau itu, karena cuaca itu nggak pengaruh ke tangkapan. Cuma pengaruhnya ke kita karena kita ragu mau melaut. Ya. Nah, jadi pengaruhnya di situ. Kalau di hasil tangkapan itu, ya kan karena barangnya nggak kelihatan di bawah, Ya. jadi ya kan nggak tahu kita. Kadang dapat, kadang tidak. Itu pun hari biasa tetap begitu. Kini, menurutnya, kekuatan angin dan tinggi gelombang terasa meningkat dari tahun ke tahun. Hujan lebih lebat, datang lebih sering, dan bertahan lebih lama. Di tengah perubahan iklim yang kian terasa, menunggu bukan lagi sekadar pilihan, melainkan cara bertahan. Laut mungkin berubah, cuaca kian sulit dibaca, tetapi harapan para nelayan tetap sama, berangkat dengan selamat, dan pulang tanpa kehilangan apapun selain lelah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.